melalui jaminan kesehatan nasional. Terus terang saya terinspirasi dari buku yang ditulis Daud Yusuf. Mungkin adik-adik ini tidak ada yang kenal, tapi itu teman baiknya Kamran, Dr. Daud Yusuf. Tahun 85 awal saya mengikuti LKS K2 Intermediate Training di Jalan Hiburan yang situ di Dewan Kesenian Makassar. Salah satu narasumber saya yang bicara tentang keadilan sosial, keadilan ekonomi, yang intinya membicara tentang ketidakadilan ekonomi adalah Kamran. Karena itu saya tertarik, dan Daud Yusuf mengatakan di dalam bukunya bahwa semenjak Indonesia merdeka, pemerintah hanya sibuk membangun badan, membangun jembatan, membangun gedung. Dan menurut Daud Yusuf, membangun badan raga itu adalah pembangunan yang sangat rapuh. Dan sejak Indonesia merdeka, Indonesia selalu melupakan membangun jiwa bangsa. Seperti tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, padahal spirit Indonesia Raya mengatakan bangunlah jiwanya dulu, baru bangun badannya. Seorang dokter pasti sangat tahu tentang kalimat itu, membangun jiwanya dulu, baru menyempurnakan badannya, raganya baru lahir yang namanya anak manusia. Jadi itu tidak salah, filosofi Indonesia Raya itu benar, bangun jiwanya dulu, baru bangun badannya. Nah, teman-teman sekalian, kita tersadar ketika setelah reformasi Indonesia, tapi kita tidak pernah pikirkan bahwa yang kita lakukan adalah membangun mayat. Nah, kemudian kita akan mengisi ruhnya bahwa itu ada masalah ya, tetapi kita harus memperbaikinya ke depan. Karena itu judul yang tema diskusi hari ini adalah menyelamatkan BPJS, maksudnya menyelamatkan program BPJS-nya, menyelamatkan bangsa. Menurut saya itu sangat baik. Tepuk tangan buat panitia yang mengangkat tema itu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, lanjut saja. Mohon nanti moderator diingatkan kalau tinggal 5 menit atau tinggal 2 menit. Ini ketika saya masih ketua umum ini, saya ketua umum ini tahun 2012-2015, tetapi sejak tahun 2001 kami telah mendiskusikan tentang perlunya perbaikan pelayanan kesehatan dan perlunya pembiayaan kesehatan yang baik. Lanjut. Ini kami ingin menyampaikan bahwa konsep ini, slide ini kami buat ketika awal menjadi ketua ini. Kami ingin bahwa negara hadir 24 jam per hari untuk membangun jiwa solidaritas sosial agar kehidupan rakyat bisa sehat dan sejahtera. Salah satunya adalah melalui jaminan sosial, dan salah satu programnya adalah jaminan kesehatan. Lanjut. Ini adalah idealnya pelayanan medis yang kemudian ditopang oleh jaminan sosial. Itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kemudian di mana kontribusi masing-masing tenaga kesehatan, dan di situ juga bicara tentang perlunya ada rujukan berjenjang. Itu kami mendiskusikan itu. Itu diskusi ini selesai tahun 2003. Kemudian melahirkan gambar segitiga yang oleh Pak Muluk, karena ketika itu beliau akan dikukuhkan menjadi ketua ini, mengatakan tigo tuku sajarangan. Itu istilah orang Padang. Jadi kalau orang mau masak maka harus ada 3 tungku. Jadi harus ada pelayanan kesehatan, ada sistem
pembiayaan kesehatan dan kemudian ada sistem rujukannya, pendidikan kesehatan. Lanjut. Ini juga kami rumuskan ketika itu, bahwa apabila jaminan kesehatan nanti akan sukses, maka ada 5 poin yang kami tekankan. Yang pertama, harus tersedia pelayanan primer, fasilitas kesehatan primer yang merata di seluruh negara Republik Indonesia, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi. Yang kedua, ketersediaan dokter di fasilitas pelayanan primer sebagai gatekeeper yang handal dan tersebar merata juga. Yang ketiga, ada rayonisasi atau regionalisasi fasilitas kesehatan untuk menghindari penumpukan yang dulu terjadi penumpukan. Hanya rumah sakit tertentu yang diminati, kemudian banyak sekali pasiennya berjubel, sementara rumah sakit lain tidak ada pasiennya. Kemudian premi atau iuran memenuhi asas keekonomian itu juga tidak tercapai. Kemudian masyarakat mengadopsi paradigma sehat atau UKM. Ini Adinda Amang ini bertanggung jawab pada poin 5, karena itu sangat besar pengaruhnya. Lanjut. Berkaitan dengan iuran, bila dana tidak cukup, kurangi jenis manfaat, kurangi jumlah peserta. Itu logikanya seperti itu. Kemudian kita dulu menginginkan adanya Rp38.231 per orang. Karena itu ini meminta bahwa jangan jauh dari situ kalau kita mau memulai. Makanya kemudian DJSN mengusulkan PBI 27.000, pemerintah hanya mengambilnya berapa? 19.000 atau 17.000. Jadi sejak awal kita menetapkan iuran sangat rendah, kemudian ketika ingin menaikkan maka sangat sulit. Jadi kita start dari awal sangat rendah, ketika kita akan menaikkan susah. Jadi mendaki itu susah, turun gampang. Lanjut. Ini rekomendasi ini agar kita menata pelayanan kesehatan di Indonesia. Kenapa? Kalau pelayanan kesehatan tidak ditata, kemudian pembiayaan hadir, maka kita sulit untuk menjalankannya. Pelayanan kesehatan tidak tertata dengan baik, pembiayaan tidak cukup, maka sempurna hidup kita. Karena kita yakin bahwa biaya yang ditanggung oleh BPJS itu, JKN itu hanya biaya yang langsung, pelayanan medis, obat-obatan, retribusi, dan seterusnya. Ada banyak biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS, transportasi, makanan, akomodasi, dan transportasi keluarga yang mengantar pasien, menunggu pasien di rumah sakit, itu tidak ditanggung. Kunci Inggris, karena banyak yang tidak selesai dengan JKN. JKN itu persoalan sangat kecil. Lanjut. Kita tidak memori persoalan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, bagi kami yang teman-teman semuanya mungkin tahu sebelum JKN ini datang, memang berita tidak banyak, tetapi pasti banyak orang sakit di rumahnya. Dan dulu sebelum BPJS ini ada banyak orang disandra, beritakan berita. Ada pasien mau keluar tidak bisa biaya, kemudian disandra oleh rumah sakit. Alhamdulillah sekarang tidak ada, karena kalau ada pasti ribut. Jadi itu tidak muncul. Itu salah satu dampak dari pelayanan yang terstruktur, yang tertata dengan baik. Itu paling tidak terjadi perubahan. Lanjut. Ini juga, tetapi ada hal yang tidak selesai sampai sekarang, yaitu yang perlu diatur. Pembiayaan kesehatannya, tipe dokter yang akan dikontrak untuk melayani, bentuk praktiknya, rasionya, presentasi dokternya, bentuk praktiknya, dan pendidikan dokternya juga, termasuk tenaga kesehatan yang akan terlibat, itu tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, kita inginkan bahwa ke depan ini bisa seluruh penduduk Indonesia sebetulnya bisa terlayani dengan baik. Lanjut.
Nah, kemudian ada tiga model fasilitas layanan primer yang diusulkan ini. Yang pertama, model pertama, puskesmas tidak terlibat lagi untuk perkotaan. Jadi BPJS puskesmas itu sumber anggarannya bukan satu, bukan kapitasi dari BPJS saja. Nah, bahwa itu ada masalah nanti kalau sumber dana itu banyak, dan sulit kita mengatakan bahwa itu sukses atau tidak karena sumber dana. Rekomendasi ketiga yaitu puskesmas masih ada, tapi ini untuk pedalaman. Lanjut, yang berikutnya untuk remote area atau perkotaan. Jaminan sosial tidak boleh menghilangkan kehadiran pemerintah. Pemerintah harus ada, bukan jaminan ini bukan asuransi swasta. Yang kedua, kami sampaikan kepada pemerintah, kalaupun tidak mau selalu terlibat maka naikkan iuran. Jadi harus naik, karena sejak didirikan yang mestinya tahun 2016 naik, kemudian dibatalkan selain pelayanan medis. Tapi teman-teman sekalian, ada persoalan eksternal yang tidak pernah kita mau membicarakannya, dan memang tidak ada uangnya karena pemerintah tidak punya konsen ke situ. Ada pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini ada kesehatan wilayah. Tentunya wakil dekan tiganya ini bagus. Dia sudah banyak berdiskusi tentang desa sehat, kota sehat, kemudian terminal sehat, itu bagus. Itu berarti kita masuk pada kesehatan wilayah. Hutan kota, hutan dibakar, semua itu kalau tidak ditangani maka akan membebani JKR. Jadi tempo hari beberapa hari yang lalu saya dapat WA dari teman memperlihatkan Jepang terjadi badai tapi banjirnya tidak ada yang sampah, tidak ada lumpur naik, tidak ada comberan naik, yang ada adalah air jernih. Berarti persoalan tata kota di sana selesai, persoalan kesmasnya mungkin selesai. Membangun jiwa bangsa harus dimulai dengan menghadirkan jiwa rakyat di dalam pemikiran para rumus dan pelaku pelaksananya. Teman-teman sekalian, ini terakhir saya sampaikan, sering kita gagal membangun jiwa bangsa karena orang yang merumuskan tidak menghadirkan jiwa spirit sosial itu di dalam otaknya. Oke, contoh, kita akan membuat kelas standar pelayanan rumah sakit. Orang kan di Makassar itu ada penyakit namanya kandala-kandala. Mana lebih menjijikkan orang kandala dibanding orang panu, sama-sama sakit kulit. Pembantu sakit panu, atasan sakit kandala-kandala. Kira-kira kalau digabung dalam satu ruangan, siapa yang lebih jijik? Kamera, siapa yang paling jijik? Yang jijik adalah yang sakit panu, jadi walaupun dia bawahan. Jadi bukan persoalan Anda atasan, Anda pejabat, kemudian pembantu, Anda tidak mau satu kelas. Itu sistem sosial. Jadi hadirkan dulu dalam pikiran kita sistem sosial. Jadi hadirkan dalam sosialisme dalam pikiran, baru kita berdiskusi tentang sosial. Karena itu nanti akan kita bicarakan bahwa sistem sosialnya hanya untuk orang miskin, dan kami yang para kaya, pejabat tidak ingin masuk di situ. Terakhir, saya akan sampaikan bahwa sering kita gagal mempromosikan rumah sakit Indonesia karena pejabat Indonesia sendiri jarang sekali ingin dirawat di rumah sakit Indonesia. Karena mungkin dia tahu bahwa rumah sakit itu dibangun dengan belinya alat dari Jerman, tapi kemudian dibelinya alat abal-abal entah dari mana. Jadi pejabat itu harus bisa mencontohkan bahwa kami sendiri ingin dirawat di rumah sakit yang saya bangun sendiri, baru kita ajak masyarakat untuk menikmati pelayanan itu. Dan itu ada contoh pejabat di Indonesia zaman dahulu. Satu namanya Soeharto, yang satu namanya Bob Hasan. Dia tidak ingin dioperasi di luar negeri dan inginnya dioperasi di Indonesia saja.
ketika ini ingin melakukan satu survei bersama pemilik Sido Muncul dan Sindo, kami tidak jadi karena hampir semua pejabat yang kami survei pernah berobat di luar negeri. Jadi tidak jadi kami melakukan suatu tulisan untuk mempromosikan bahwa pejabat Indonesia sedang berobat di negerinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.